Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua kawan. Jumpa lagi dengan Putu Bonsai. Pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi kegiatan. Di sini ada satu bahan yaitu mentaos, tetapi ini sudah sambung dengan anting putri salju ya. Dulu ya, ketika dapat bahan ini 1 tahun yang lalu, awalnya ini mau kita buat taman sebetulnya, karena ini tinggi, sebetulnya tinggi 1,5 meter sampai 2 meter ini tingginya ini. Tetapi lambat laun akhirnya kurang suka dengan taman. Dari situ kita ada keinginan ingin membuat bonsai dari mentaos ini, tetapi kita sambung dengan anting putri. Kebanyakan mungkin anting putri itu dijadikan sebagai tanaman hias ya. Tetapi di sini kita mau membuat bonsai dari mentaos sambung dengan anting putri salju. Di samping itu kita juga ingin membudidayakan anting putri salju melalui mentaos ini. Tujuan awalnya adalah itu akhirnya. Ini kejadiannya seperti ini. Jadi ini kemarin ini mengering ya. Ini ya percabangan yang ini mengering ini awalnya. Ini sudah kering satu ini. Kenapa terjadi mengering? Nah, ini yang kadang kita kurang bisa menyadari adanya cabang yang bisa mati kering. Itu karena kalah nutrisi kawan. Ini di sini di atas ini pertumbuhannya ini cepat banget, atau jalannya ini cepat. Makanya kemarin ini kita potong ini. Ini sudah kita potong ini. Jadi awalnya ini ada dua pertumbuhan cabang ini. Ini ada 2. Kita potong 1. Hasilnya ini keluar tunas. Secara otomatis kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita melihat ada cabang yang mati kering, itu ada kemungkinannya itu kalah nutrisi dengan cabang yang lain. Terlebih kebanyakannya yang mati kering itu yang kecil. Nah, terus bagaimana caranya supaya nutrisi ini tidak diambil semua oleh bagian yang atas ini? Ada banyak cara, yaitu dengan cara dipotong untuk menghentikan ya. Untuk menghentikan itu dengan cara dipotong, menghentikan nutrisi supaya tidak lari semua ke sini dengan cara dipotong. Itu yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kita hambat nutrisi, kita hambat untuk perjalanan yang ke sini, kita hambat dengan cara cangkok. Itu bisa, itu untuk menghambat nutrisi lari ke sini supaya menyebar ke yang lain, bisa dengan dicangkok. Itu cara menghambat. Menghambat cara yang kedua itu dengan cara dikawat ya. Mungkin kita tidak sadar, dengan kita kawat itu juga menghambat aliran nutrisi, kecuali pengawatannya itu kendor. Kalau kita kawat dengan kenceng, otomatis itu akan menghambat aliran nutrisinya. Nah, karena ini kita ingin membudidayakan, sebetulnya ini mau kita biarkan saja ini supaya besar ini, karena ini untuk kambiumnya juga ya. Ini sudah jalan ini 25%. Nah, ini hampir nutup setengah ini. Makanya sayang ini kalau misalkan tak potong, mending ini kita hambat saja dengan cara kita buat liukan saja dengan kawat. Kita hambat dengan kawat karena keinginan kami suatu saat ini kita cangkok ini, karena pengen dibudidayakan. Induk dari sambungannya ini sudah mati ini induknya. Ketika kita potong-potong untuk sambung-sambung dari banyak bahan mentaos, induknya ini sudah mati, tinggal ini. Nah, padahal induknya dulu dapatnya segini, tapi kita sudah bisa menghasilkan sebesar ini. Jadi ini suatu saat pengennya ini kita cangkok suatu saat. Tetapi untuk sementara karena di sini itu tidak ada gerakan sama sekali, tidak ada gerak dasar sama sekali. Ya, ini masih lempengan saja ini. Jadi kita mau kawat untuk membuat gerak dasar sedikit, peliukan sedikit. Suatu saat kita akan cangkok. Oke? Kita kawati. Jadi kita sudah jelaskan bahwa tujuan dari pengawatan ini hanya untuk menghambat alur nutrisi kawan. Ya, jadi jangan salah persepsi. Dan sekali lagi teman-teman, terus terang kami tidak memberikan tutorial, ini hanya kegiatan kami saja untuk mengolah bahan bonsai kami. Ini kita akan menghentikan atau menghambat alur nutrisi ya, dengan cara kita membuat liukan dari batang dengan kawat. Nah, ini juga sudah bisa menghambat alur nutrisi. Nah, ini
ya, karena ini di belakang ini ada cabang. Ini kita nanti manfaatkan ini untuk percabangan. Jadi kita akan putar supaya nanti percabangannya larinya ke sini. Ya. Ini kalau bahan mentaosnya ini usianya sudah 1 tahun kawan ini. Dan untuk penyambungannya ini 8 bulan yang lalu, teman-teman nanti bisa cek. Kita akan tunjukkan linknya ketika kita menyambung mentaos ini. Jadi dengan kita membuat gerak dasar liukan ini, kita juga sudah bisa mengarahkan ya, mengatur percabangan mana mau digunakan. Nah ini nanti kita bisa buat, kita jadikan percabangan juga ini. Nah ini. Oke, untuk sementara seperti ini ya. Diharapkan nanti akan ada tunas di sini untuk ke sini, karena ini nanti bisa menjadi 3 mahkota ini. Mahkota utamanya nanti tetap yang ini, yang paling tinggi. Nah ini percabangan nanti. Nah bagian yang atas nanti kita cangkok. Oh ya, ini tak potong dulu, ini tak sekalian tak rapikan. Ini bekas potongan yang dulu ini juga kering ini, kalah, tetap kalah ini. Yang ini hampir kalah dengan ini juga. Makanya ini kalau ini sama ini tidak dihambat, ini bisa mati nih sambungannya ini. Sambungan ini bisa kering ini, bisa mati ini. Karena ketika nyambung dulu terlalu kecil, kalah. Sedangkan ini pertumbuhan ini cepat banget jalannya. Jadi mau tidak mau ini harus dihambat ini. Oke, kita kawat. Kita buat gerakan ke sini. Jadi dari awal dapat bahan mentaos ini sampai sekarang sudah 1 tahun. Nah dulu ketika membeli bahan anting putri salju, harganya kalau tidak salah itu 30.000. Polybag, 1 polybag kecil segini, batangnya segini, 30.000. Dan ternyata di setek susahnya minta ampun karena batangnya batang kecil sekali. Nah akhirnya punya ide untuk membudidayakan anting putri saljunya melalui penyambungan okulasi. Nah ini suatu saat ini kita cangkok nantinya. Oke, ini kita akan membuat liukan untuk menghambat ya. Tujuannya adalah untuk menghambat. Nah ini sudah kenceng secara otomatis. Alur nutrisi nanti akan berhenti sejenak sampai kita lepas ini. Walaupun ini tetap dapat alur nutrisi, tetapi paling tidak akan terhambat supaya nantinya lari ke sini. Oke, sekarang yang ini kita hambat juga. Ini dulu sambungnya sambung cabang ya, bukan sisip. Ada yang sisip, yang ini sisip. Lainnya ini sambung cabang semua. Oke ya, ini kita buang satu saja nih. Yang tumpah ini, yang kecil, kita buang saja, kita ambil. Kita ambil yang baru saja ini. Nanti kita larikan ke samping. Ini juga berlaku ke semuanya kayaknya, karena kebanyakan seperti itu. Selalu kalah nutrisi, akhirnya mengering. Ini agak hati-hati karena takutnya nanti lepas, sambungannya lepas. Oke, sementara ini dulu. Sementara ini dulu. Ini nanti untuk mengisi ruang kesananya. Nah ini sayang ini. Andai ini dulu kuat, lebih kuat dari sini, lebih kuat apa? Pertumbuhannya lebih kuat ini tak hilangkan ini. Sayangnya lebih menang yang ini, makanya ini kita biarkan. Oke.
sekarang tinggal yang atas. Oke ya, kita kawat ini nanti kita liukkan ke sini. Jadi suatu saat ini kita cangkok semuanya. Walaupun kecil-kecil tidak masalah, karena tujuannya adalah untuk dibudidayakan. Suatu saat kita bisa buat untuk entres ketika populasi lagi. Oke, kita liuk ke sini. Jadi ini kita hambat supaya nutrisinya menang yang ini, supaya ini lebih besar. Karena kalau misalkan kok tidak dihambat, ya udah, ini akan lambat sekali perjalanannya. Tetap kalah dengan yang ini, pertumbuhan yang ini. Oke, sudah selesai ini kawan. Kita hanya membagikan ini saja sebagai dokumentasi. Suatu saat kita akan update kembali. Semoga masih ada manfaat dari kegiatan ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.